Nah, karena klien kami merasa dirugikan, akhirnya klien kami bikin laporan di Polda Banten. Nah, dalam laporan itu kita sudah ditindaklanjuti dalam pemeriksaan dari pelapor, saudara R sudah diperiksa, saudara saksinya R juga sudah diperiksa. Ini inisialnya S dan D ya, saksinya sudah diperiksa di Polda Banten. Dan kemarin belum lama pihak ibu mertuanya juga saudara RHN itu sudah dipanggil di Polda Banten, sudah dimintain keterangan. Sebelum itu makanya kami waktu itu kaget, kok bisa seperti ini, seorang anak tega dengan ibu kandungnya begitu loh, dengan menggunakan alat seperti itu gitu loh, menekan ke ibu kandungnya, kalau kamu tidak mau mengikuti saya sebarkan bukti chatnya itu. Nah, dari situnya kita ketemu dengan siapa namanya, langsung keluarganya R, ibu mertuanya langsung lah. Kita ketemu mengklarifikasi bahwasanya apa yang ibu ucapkan itu benar enggak, apa yang ibu kasih informasi ini benar enggak, nyata enggak. Ibu jangan mengada-ngada, jangan sampai nanti timbul masalah hukum. Dia hanya mau ya, dia waktu itu ibu mertuanya ini cuma berpesan, anak saya jangan diapa-apain, itu anak kandung saya, pesennya begitu. Yang udahlah kita terima apa adanya, kita ke jalan damai. Nah, kalau saya sih nggak ada masalah Bu, karena kantor kami Jumadi & Partner itu selalu mengedepankan yaitu perdamaian. Itu lebih bagus lah, karena agama Islam itu kan mengedepankan yang namanya perdamaian, damai itu indah. Nah, setelah itu kalau memang ibu merasa itu tidak benar, ya, merasa itu tidak benar apa yang diucapkan oleh yang dituduhkan oleh saudara NR, apakah ibu mau bikin surat pernyataan? Nah, ini yang valid Bang. Nah, bukti ini kita sudah lampirkan di Polda Banten. Nah, apakah ibu benar dengan cerita ibu membuat yang namanya surat pernyataan? Cuma Abang Jong yang tahu nih. Nah, makanya saya ngomong sama ibu, apakah ibu mau? Ini ada keluarga ibu, ada keluarga semuanya ini biar mengetahui. Jadi untuk mengungkap peristiwa ini, benar nggak apa yang dikatakan ibu itu? Dia sampai nangis-nangis, sumpah-sumpah, iya itu benar. Begitu, itu tidak berbohong. Saya tidak berbohong. Dia mau disumpah pakai Al-Quran, disumpah pakai apa, dia siap. Nangis dia. Cuma dia berpesan kepada anaknya supaya meminta maaf. Yang udahlah, anak saya jangan diapa-apain. Nah, setelah itu akhirnya terjadi kesepakatan antara dia sendiri yang membuat surat pernyataan itu, bahwasannya ceritanya seperti ini loh. Begitu, apa yang dituduhkan oleh saudara NR itu tidak benar, bahwasanya dia sebagai alat gitu loh, sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu gitu. Nah, kemarin setelah itu barulah ibunya itu membuat yaitu statement surat pernyataan ini terakhir nih. Ini fakta. Ini dari ibu kandungnya langsung ini. Ya, alamatnya jangan, Mbak. Ini isinya. Ya. Ini dari ibu kandungnya nih. Ya. Oke. Dia bahwasanya dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saya Rihana tidak pernah berzina, selingkuh dengan, dan juga tidak pernah ada hubungan pacar, kekasih dengan anak menantu saya yang bernama Roji. Ya. Nah, di sini ya, nama Roji, bahwa fakta yang sebenarnya adalah saya Rihana disuruh, ditekan dan diancam dengan bukti chat WhatsApp kalau tidak menuruti apa kata oleh mantan suami saya, saudara NS, ya, nih, dan anak kandung saya yang bernama NR, bukti chat WhatsApp percakapan antara, nih, ya, ada semua ini, menantu saya akan disebarluaskan ke semua orang, dan dalam ancaman itu, nih, ada semua nih, nah, di situ ada semua. Intinya bahwa fakta hukumnya yang apa yang diucapkan oleh saudara ibu mertuanya ini
Dia hanya berpesan kepada saudara NR, ya, memohon gitu, sampai nangis kemarin. Tolong kamu bertobat, saya ini ibu kandung kamu. Seperti itu, berpesannya kepada anaknya. Saya ibu kandung kamu, saya yang melahirkan kamu. Saya tahu kamu dari kecil sampai besar. Saya yang membesarkan, seperti itu ya. Jadi yang hanya diinginkan oleh ibu mertuanya R ini selaku ibu kandungnya NR hanya ingin bertobat. Kembalilah kepada saya itu ibu kandung kamu. Walaupun toh kamu nggak mengakui, bertobat, segera meminta maaf. Karena apa? Surga itu ada di telapak kaki ibu. Seperti itu, Bang. Silakan. Ini kan ada pertemuan kemarin antara abang dengan ibu R, Iya. mertuanya dari Iya. klien abang. Pertemuannya dalam rangka apa sih? Apa emang ingin mediasi dulu untuk? Bukan, itu kita mengklarifikasi. Intinya kita mengklarifikasi, bener nggak sih yang terjadi di kontrakan itu, fakta hukumnya seperti apa gitu loh. Saya pengen tahu gitu loh. Itu kan ada disaksikan oleh keluarga semua. Nah ini bapak ibu kandungnya nih, dia tanda tangan nih. Ya, ini ada surat pernyataan yang tadi, yang ini dia tanda tangan di atas materai, ini ibu kandungnya, dan disaksikan oleh saksi. Ini saksinya dari keluarganya. Ini terus ini saksinya juga dari keluarga semua. Ya. Jadi intinya kita mengklarifikasi apa yang terjadi yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, dari situnya kita mendapatkan sesuatu apa ya, fakta hukum yang sebenarnya itu kok seperti itu gitu loh. Begitu, Bang. Oke, ini kan awalnya kan memang dilaporkan pencemaran nama baik. Betul. Tapi kan akhirnya mungkin ada dugaan pemerasan atau gimana mungkin? Ya, rencana sih kita lagi gali ya, kita lagi gali. Karena info yang saya terima kemarin, uang itu setelah mendapatkan uang sejumlah uang 50 juta ya, itu uangnya ada beberapa, ada yang mendengar bahwasanya uang itu ada yang dibagi-bagi. Seperti itu. Kita lagi telusuri uang itu kemana arahnya, makanya kita lagi gali. Ada beberapa dugaan tindak pidana yaitu pemerasan. Kita lagi gali, bener nggak? Satu. Yang kedua, karena kemarin kontrakannya si saudara R ya, milik klien kami, waktu itu ada penggerbekan di Dobrak ya, rencana kami mau melaporkan yang Dobrak itu. Begitu. Laporannya atas Yaitu, perusahaan. nah seperti itu. Seseorang itu tanpa seizinnya masuk ke ruang rumah itu udah nggak perboleh, apalagi merusak. Itu mungkin teman-teman tahulah seperti apa. Kita rencana lagi gali juga, kita rencana mau laporkan juga seperti itu. Kenapa bisa begini? Apakah ini rekayasa atau seperti apa gitu loh? Gitu, Bang. Kan tadi mengenai surat pernyataan kan mengatakan bahwa kalau ibu mertuanya dari R ini kan takut diancam sama anaknya gitu untuk memperluaskan Iya. WA-nya sama dengan R. Nah, abang sendiri apakah sudah melihat isi WA-nya tuh kayak gimana, Bang, atau seperti apa? Kalau cerita dari ibunya, ibu mertuanya R ini, dia itu pernah ngechat sebelum pernikahan. Itu kalau nggak salah informasi yang saya terima itu chat itu sewaktu sebelum adanya pernikahan antara ibu mertuanya dengan R. Waktu itu bahasanya sih hanya guyonan lah gitu. Tapi waktu itu ketahuan sama si saudara NR, nah itu buat alat. Akhirnya buat alat untuk yaitu untuk mendapatkan sesuatunya gitu, seperti itu gitu, Bang. Kalau yang di Polda Banten kasusnya artinya sudah sampai mana, kan kemarin terakhir ada saksi dari ibu mertuanya nih yang Ya. saksi gitu. Nah, Oke. akan ada lagi mungkin untuk Oke, pemanggilan saksi? teman-teman. Kemarin informasi yang saya terima dari Polda Banten memberikan informasi bahwasanya kita dari Polda Banten itu akan mendatangkan yaitu saksi ahli. Kalau nggak salah ada 5 kalau nggak salah informasi yang saya terima. Ya lebih lanjutnya silahkan tanyakan ke teman-teman dari Polda Banten, karena teman-teman dari Polda Banten ini apa ya, sudah membantu kita. Kita di sini sebagai korban, sebagai pelapor yang sudah dirugikan oleh saudara NR atas tuduhan yang dia sebarkan di akun yaitu TikTok. Seperti itu. Bang, tapi kan awalnya kan sempat rancu nih, Bang, katanya antara ngelaporin atau enggak nih pihak Rozinya. Itu sebenarnya udah memang pelaporan di Polda Banten dari Sudah. udah diproses? Sudah, karena itu sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman Polda Banten ya.
Makanya saya di sini kuasa hukum dari R sangat mengucapkan terima kasih sekali dengan teman-teman dari Polda, terutama Bapak Kapolda Banten ya, beserta jajarannya, terutama yang menangani kasusnya itu yaitu di cyber. Silahkan tanyakan ke penyidiknya seperti apa untuk tindak lanjutnya seperti itu. Karena kita di sini hanya sebagai korban, pelapor hanya melaporkan yaitu dugaan tindak pidana yaitu pasal pencemaran nama baik yaitu pasal 27 ayat 3 itu. Tapi kalau misalkan tadi kan pihak abang nih, pihak R udah klarifikasi lah dengan pihak ibu mertua gitu. Nah kalau sama pihak NR gimana bang? Apakah sudah ada upaya untuk mungkin bertemu atau mungkin gimana? Belum, kita belum ada pertemuan. Justru kita itu dari kantor hukum Jumadian Panther ya, kantor pribadi saya itu selalu mengedepankan yaitu perdamaian. Karena kita ada beberapa kasus yang seperti ya mungkin pidana, kita selalu mengedepankan seperti itu. Kita perdamaian. Apa untungnya gitu? Kalau masalah itu bisa kita damaikan. Begitu. Kita untungnya apa gitu? Karena kita kalau silaturahmi dengan orang, banyak keluarga, mungkin banyak rezeki di situ, seperti itu. Bang, mengenai dengan adanya surat pernyataan itu bang dari ibu mertua, apakah ini untuk menjadi apa ya bukti untuk pelaporannya? Iya, kita lagi gali. Segitu kita lagi gali, walaupun toh seperti apanya ya. Kemarin ke pesan dari ibu mertuanya, tolong saya berpesan anak saya jangan diapa-apain. Seperti itu sampai nangis dia. Dia sampai nangis, saya pengen anak saya jangan diapa-apain. Itu anak kandung saya yang melahirkan. Bahasa mertuanya seperti itu. Mungkin itu apa ya? Mungkin ya sudah takdirnya memang seperti ini. Ya kita tutup rapat-rapat lah, mungkin seperti itu. Sampai dia menangis, biar saya mengalah, seperti itu. Kasusnya udah naik sidik atau masih? Silahkan tanyakan ke teman-teman dari Polda Banten, kita nggak mau ini. Terakhir kemarin kita sudah diperiksa dari teman-teman dari Polda Banten ya, mengenai pemeriksaannya. Terakhir kemarin pemeriksaan yang terakhir yang kita terima yaitu saksi klarifikasi dari ibu mertuanya, saudara RHN, gitu bang. Harapannya dari abang sebagai lawyernya dari itu apa untuk kasus ini bang? Apakah pengen dipercepat prosesnya atau mungkin gimana? Oke, terima kasih. Saya di sini sebagai pelapor ya, mewakili klien kami. Intinya kami di sini sebagai korban. Kami memohon kepada Bapak Kapolda Banten, terutama ya beserta jajarannya dan teman-teman dari cyber, kami mohon untuk segera menindaklanjuti proses ini. Satu, yang kedua, kalau memang nanti terjadi peristiwa hukum yaitu perdamaian, kami siap, selalu siap. Kami karena kantor kami selalu mengedepankan yaitu perdamaian terhadap terlapor, seperti itu. Kami tidak mau memperpanjang masalah seperti ini, tidak ada. Yang kita inginkan kalau memang itu ada perdamaian, yuk kita bareng-bareng musyawarah, duduk bareng. Oh seperti ini, nggak masalah, saya siap. Karena pernyataan akan memberatkan pihak terlapor kan? kita belum tahu, kita lagi gali terus. Karena polisi itu kalau kita lapor itu kan dia menetapkan seseorang itu berdasarkan alat bukti, saksi, seperti itu. Makanya kita lagi gali apakah ini mengarah ke sana atau tidak, seperti itu. Makanya kita lagi gali apakah benar ini ada dugaan tindak pidana pemerasannya atau tidak, seperti itu. Makanya kita lagi gali. Nah setelah itu kalau memang ini ada unsurnya ya sangat terpaksa, seperti itu. Terus yang kedua, karena kemarin posisi kontrakannya itu dobrak ya, ada penggerbekan itu dirusak, mungkin bahasa seperti itunya. Rencana kami lagi gali juga, itu akan kita laporkan nanti. Nah ini kan mengenai norma sendiri yang katanya udah menggandeng Hotman Paris, seperti apa Pak? Ada komentar dari Abang? Kalau saya pribadi ya, udah saya ungkap tadi, kalau kita selalu mengedepankan yaitu namanya perdamaian, begitu. Buat apa kita kesana kesini gitu loh. Kalau memang ini bisa didamaikan, ketama tidak gitu loh. Karena saya orang Islam ya, beragama Islam, kami selalu mengedepankan yaitu perdamaian. Karena damai itu indah. Jadi Seperti harapannya pihak norma menggait Hotman Paris itu biar nanti ada perdamaian juga kali Pak, atau gimana Pak? kami belum tahu. Tetap kami yang namanya proses silakan dari kepolisian. Tapi kita selalu membuka kok. Selalu membuka pintu-pintu. Yuk kita bareng-bareng untuk musyawarah. Ayo kita bareng-bareng. Nggak ada masalah. Kita selalu mengedepankan yang namanya
perdamaian. Damai itu indah kok. Bang, kalau mengenai erosi yang masih ada di hujat netizen mungkin seperti apa? Apakah ada langkah juga untuk netizen kan mungkin bang? Atau Kemarin kita ada beberapa akun ya yang kita sudah kantongi, banyak yang pada waktu itu telah menghujat klien kami. Ada beberapa akun yang sudah kita kantongi, ya itu kan akun-akun itu rencana sudah dipegang oleh barang bukti untuk tindak lanjut di Polda Banten. kita akan melaporkan akun-akun tersebut? Nah itu kita junto 5-5-nya. Nanti kita apakah ini kita laporkan dan seperti apa kita belum tahu. Gitu bang. Terima kasih banyak. Cukup? Bang. Terima kasih Terima kasih teman-teman. banyak. Yo, Terima kasih banyak Assalamualaikum. abang. Udah kan? Waalaikumsalam. Udah aman bang, aman.